Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang panduan kebijakan pendidikan, kemiskinan, dan pendidikan kronis. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama, Kak Idrina, Elva Satria, Romi Octavianus, dan Teresia Pak Pahan. Topik yang pertama, latar belakang dan tujuan. Yang kedua, metode dan pendekatan. Yang ketiga, membuat hubungan antara kemiskinan kronis dan pendidikan. Yang keempat, sekolah yang berpihak pada masyarakat miskin. Yang kelima, transisi yang berhasil. Yang keenam, transformasi sosial dan ekonomi. Yang ketujuh, kesimpulan. Latar belakang. Pendidikan menawarkan beberapa pilihan kebijakan terbaik yang tersedia untuk mengatasi kemiskinan jangka panjang dan merupakan satu-satunya cara terbaik untuk mencegah penularan kemiskinan antar generasi. Kebijakan pendidikan yang berhasil dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih adil, masyarakat yang lebih inklusif, dan transformasi sosial seperti kesetaraan gender yang lebih besar. Intervensi kebijakan dapat menjadi strategis, hemat biaya, dan berkelanjutan, dan diterapkan pada tahap-tahap kunci dalam siklus hidup dapat sangat meningkatkan kehidupan anak-anak miskin kronis. Anak-anak dari latar belakang yang sangat miskin biasanya yang saling sulit dijangkau dan diajar. Latar belakang, mengingat bahwa anak-anak dari latar belakang yang sangat miskin lebih cenderung terdiri dari kelompok sulit dijangkau, sulit diajar, yang tidak pernah mendaftar, putus sekolah, atau memperoleh tingkat pencapaian pendidikan yang rendah. Kebijakan pendidikan harus disesuaikan sedemikian rupa bahwa orang miskin kronis bisa mendapatkan keuntungan. Yang kedua, area intervensi meliputi program perawatan gizi anak usia dini dan prasekolah, peningkatan kualitas pendidikan, tindakan positif untuk mempromosikan pendidikan anak perempuan, dan mengatasi kendala sosial dan kelembagaan untuk belajar anak perempuan dan membuat pendidikan lebih mudah diakses dan terjangkau. Tujuan, panduan kebijakan pendidikan dan kemiskinan kronis bertujuan untuk mengarahkan pembuat kebijakan dan praktisi intervensi pendidikan di strategis, hemat biaya, dan berkelanjutan. Pendidikan adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menghentikan transmisi kemiskinan dari orang tua ke anak. Pendidikan, kebijakan, dan program yang berhasil menjangkau dan mengajar anak-anak dari masyarakat miskin kronis. Latar belakang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan lebih adil, lebih inklusif, dan masyarakat yang kohesif, dan transformasi sosial termasuk kesetaraan gender yang lebih besar. Metode dan pendekatan. Panduan mengelompokkan materi ke dalam 4 tema pengorganisasian luas yang membahas hubungan dinamis dan nonlinear antara pendidikan dan kemiskinan kronis di seluruh siklus kehidupan. Memahami hubungan.
ide dan alat baru tentang bagaimana memahami, mengukur, dan mengoperasionalkan hubungan antara kemiskinan kronis dan pendidikan. Proses pendidikan promiskin. Apa yang telah dipelajari tentang bagaimana menggabungkan kemajuan dalam akses dengan peningkatan kualitas untuk anak-anak dari latar belakang miskin dan terpinggirkan. Transisi yang berhasil. Apa yang telah berhasil untuk mencapai dan mempertahankan keterampilan dan sumber daya untuk transisi melalui sistem ke dalam pekerjaan dan untuk memperoleh keterampilan hidup yang lebih luas. Transformasi sosial dan ekonomi. Jenis transformasi sosial dan ekonomi apa yang dihasilkan termasuk kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan, kesetaraan, kesejahteraan, kewarganegaraan, dan hak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Teresia. Memahami hubungan antara kemiskinan kronis dan pendidikan. Bagaimana kemiskinan kronis dan pendidikan bersinggungan? Kemiskinan materi, ketiadaan aset, pendapatan rendah, mata pencaharian yang rentan, kurangnya jaringan sosial yang terhubung dengan peluang mata pencaharian, misalnya migrasi. Sumber daya manusia yang rendah, orang tua, kakek nenek, dan hubungan lain dengan sedikit pendidikan atau keterampilan formal, kerentanan terhadap penyakit dan kekurangan gizi. Pengecualian sosial atau status sosial dan politik yang terpikirkan. Kelompok yang mengalami stigma atau diskriminasi oleh hukum atau dalam praktik sosial, komunitas nomaden. Kerentanan terhadap kekerasan atau guncangan, orang yang tinggal di wilayah konflik atau pasca konflik, atau wilayah yang terkena guncangan terkait iklim atau lingkungan lainnya. Masyarakat terpencil atau perkotaan yang kurang mendapat perlindungan hukum. Pendidikan memiliki potensi yang jelas dan kuat untuk memberikan dampak positif pada setiap dimensi kemiskinan kronis ini, melalui peningkatan keterampilan untuk pekerjaan dan mata pencaharian yang lebih baik, mengurangi kerentanan terhadap penyakit dan kekurangan gizi, menghilangkan stigma, memerangi diskriminasi dan memberdayakan orang untuk menuntut hak, dan meningkatkan ketahanan terhadap guncangan dan konflik dan mengurangi prevalensi kekerasan. Indeks Kemiskinan Multidimensi atau MPI diluncurkan oleh Oxford Poverty and Human Development Initiative and Human Development Report pada tahun 2010. MPI menggabungkan indikator standar hidup, kesehatan, dan pendidikan, tahun sekolah anggota rumah tangga, dan kehadiran sekolah anak usia sekolah saat ini. DME menangkap baik tingkat marginalisasi sehubungan dengan pendidikan di negara-negara dan profil dan komposisi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Baik MPI dan DME telah dirancang untuk melacak kemajuan kebijakan untuk mengatasi kekurangan dari waktu ke waktu dan dapat digunakan sebagai dasar untuk sistem pemantauan untuk mengatasi persimpangan antara kemiskinan kronis dan pendidikan. Selanjutnya, indikator anak usia dini dalam perkembangan. Lebih dari 1/4 dari semua anak di bawah 5 tahun di negara berkembang, 171 juta anak mengalami stunting. 40% dari mereka tinggal di Asia Tengah Selatan, sementara 45% anak-anak Afrika Timur mengalami stunting. Pendaftaran global di sekolah prasekolah dasar meningkat 40% hingga 2009, tetapi 46% anak masih kekurangan akses. Sekitar 200 juta anak di bawah negara berkembang di bawah usia 5 tahun tidak memenuhi potensi perkembangan penuh mereka. Anak-anak miskin jauh lebih kecil kemungkinannya untuk menghadiri sekolah prasekolah dasar dibandingkan rekan-rekan mereka yang lebih kaya. Di Ghana, anak-anak kaya hampir 4 kali lebih mungkin bersekolah daripada anak-anak miskin. Perkembangan anak usia dini. Satu-satunya kemajuan terpenting dalam mengatasi persimpangan antara kemiskinan kronis dan pendidikan adalah
dalam memahami pentingnya pengasuhan dan perkembangan anak usia dini atau PAUD dan ruang lingkup intervensi yang efektif. Intervensi PAUD dapat memotong langsung ke dalam siklus deprivasi dengan menyediakan semua anak dengan dasar perkembangan yang kuat dan bertindak sebagai cara yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan. Program pendidikan prasekolah dasar yang efektif dapat membantu mengembangkan keterampilan kognitif dan sosial dan meningkatkan kinerja sekolah dalam jangka panjang. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah pengajaran dalam bahasa ibu memiliki efek positif pada skala besar dan terukur dengan membuat sistem pendidikan lebih inklusif dari seluruh kelompok anak-anak yang kurang beruntung, namun untuk mengembangkan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih efektif. Pembuat kebijakan perlu melihat kelompok yang dikecualikan sebagai warga negara dengan budaya, gaya hidup, dan pencaharian yang valid dan yang sama atas pendidikan. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan dan mendukung sekolah inklusif dan melatih guru untuk menyampaikan kurikulum yang lebih inklusif dapat bermanfaat selama pendekatan ini berakar pada kebutuhan lokal dan kontekstual. Perluasan sekolah menjadi penting dalam meningkatkan akses di negara-negara berkembang, khususnya di negara-negara dengan disparitas gender yang besar. Namun, pembuat kebijakan perlu fokus pada inovasi dan pendidikan untuk orang-orang yang terisolasi secara geografis. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi eksklusi sosial dalam pendidikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Edri. Persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tresia Pakpahan. Saya akan melanjutkan. Tindakan positif dapat mengurangi diskriminasi terhadap anak perempuan di sekolah dan di rumah. Pendidikan terbukti memperkuat hak-hak sosial, ekonomi, dan politik perempuan. Sehingga investasi dalam mendidik anak perempuan miskin dapat menggerakkan siklus keuntungan yang baik, termasuk pengembangan anak usia dini, karena ibu yang berpendidikan akan lebih mungkin untuk berinvestasi dalam prospek pekerjaan perempuan, kewarganegaraan, dan partisipasi. Selanjutnya adalah sekolah yang berpihak pada masyarakat miskin. Dekade terakhir telah melihat pertumbuhan pesat inovasi yang dirancang untuk meningkatkan hasil melalui perubahan apa yang terjadi dalam sistem pendidikan nasional dan lokal, serta sekolah dan ruang kelas. Bagian ini mengumpulkan bukti tentang apa yang telah berhasil untuk memungkinkan siswa miskin mendaftar, bertahan, dan berkinerja lebih baik, termasuk yang pertama, reformasi yang berhasil menyeimbangkan akses yang lebih luas dengan kualitas. Selanjutnya, apa yang berhasil membuat sekolah lebih bertanggung jawab kepada orang miskin? Bagaimana dan di mana pilihan yang lebih luas telah meningkatkan hasil bagi anak-anak miskin dan upaya meningkatkan inklusivitas dan penguatan hak-hak anak marginal di sekolah. Reformasi manajemen berbasis sekolah, meningkatkan kontrol. Upaya untuk mendekatkan manajemen sekolah kepada penggunanya dengan mendesentralisasikan keputusan tentang manajemen dan sumber daya mereka semakin menonjol dalam dekade terakhir. Meningkatkan pilihan dan partisipasi, memberikan suara yang lebih kuat kepada warga, membuat informasi tentang kinerja sekolah tersedia secara luas, dan memperkuat penghargaan kepada sekolah untuk memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat miskin dan menghukum mereka yang gagal memberikannya. Manfaat lain dari keputusan desentralisasi tentang penyediaan pendidikan yang sering disebutkan dianggap mencakup peningkatan efisiensi,
sebagian karena lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap sumber daya di mana orang yang memiliki kepemilikan lokal yang lebih besar membawa kontrol atas pemerintah ke tingkat masyarakat. Juga diharapkan bahwa orang-orang miskin dan terpinggirkan mungkin dapat berpartisipasi lebih efektif, sehingga mungkin juga ada manfaat pemerataan. Apa dampak reformasi manajemen berbasis sekolah pada anak-anak dari latar belakang miskin kronis? Yang pertama, kompleksitas dan variabilitas proses. Kedua, pentingnya konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam menentukan hasil. Ketiga, kurangnya evaluasi yang kuat. Yang keempat, tantangan untuk menghubungkan dampak pada pencapaian pendidikan, dan bahwa baik evaluasi maupun reformasi itu sendiri tidak selalu terfokus pada keuntungan bagi anak-anak miskin. Tidak mengherankan bahwa bukti mengenai hal ini tidak meyakinkan. Manfaat reformasi manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada bagaimana desain reformasi berinteraksi dengan konteks sosial ekonomi, politik, dan administrasi. Pelajaran utama adalah bahwa dampak anak-anak dan masyarakat miskin kronis akan dipengaruhi oleh kondisi partisipasi. Karena kemampuan awal masyarakat untuk manajemen sekolah cenderung jauh lebih rendah di daerah yang lebih miskin. Maka reformasi manajemen berbasis sekolah mungkin lebih sulit untuk diterapkan dan akan membutuhkan dukungan yang lebih kuat jika ingin berhasil. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Elpa Satria. Kepada Elpa Satria, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Edrina. Selanjutnya, transisi yang berhasil. Beberapa penyebab kemiskinan dapat membuat masyarakat rentan terhadap gangguan, hambatan, dan putus sekolah, antara lain. Yang pertama, kerentanan terhadap guncangan mata pencaharian yang mengganggu karir sekolah. Ada bukti, misalnya, bahwa krisis pangan, bahan bakar, dan keuangan baru-baru ini meningkatkan angka putus sekolah. Yang kedua, biaya langsung yang dikeluarkan saat pelajar naik ke tingkat pendidikan, yaitu biaya baru, seragam dan buku, serta biaya lain yang terkait dengan memasuki institusi baru dapat menjadi penghalang bagi keluarga miskin dan biasanya menandai putusnya pendidikan formal untuk rumah tangga miskin. Dan yang ketiga, biaya kesempatan pendidikan jangka pendek yang tinggi. Seiring dengan perpindahan kaum muda dari sekolah dasar ke sekolah menengah dan seterusnya, biaya kesempatan untuk tetap bersekolah kemungkinan besar akan meningkat. Dan yang keempat, tekanan pada anak perempuan untuk menjadi perempuan. Seringkali ada tekanan ekonomi pada anak perempuan untuk bekerja atau menikah untuk meringankan biaya pemeliharaan mereka. Selanjutnya, program kesempatan kedua. Intervensi untuk menyediakan semacam jaring pengaman pendidikan untuk menangkap anak putus sekolah dan siswa yang putus sekolah lebih awal dan memungkinkan mereka untuk kembali belajar telah muncul sebagai tanggapan terhadap masalah transisi yang terputus. Karakteristik program kesempatan kedua yang efektif meliputi: pertama, memperkenalkan kembali orang ke dunia kerja. Pendidikan targetkan pemuda berketerampilan rendah untuk pelatihan, seringkali dalam keterampilan baru. Yang ketiga, pemberi kerja. Selanjutnya, mendukung dan menasehati kaum muda melalui transisi ke
pekerjaan dan menawarkan akses ke kualifikasi serta memungkinkan perolehan pendapatan saat berada dalam program atau segera setelahnya. Dan yang terakhir, optimisme pada peserta menjadikan integrasi sosial sebagai kemungkinan. Transformasi sosial dan ekonomi. 1. Pola pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin dan pemerataan. Yang kedua, transformasi hubungan gender. Yang ketiga, memperkuat dasar untuk inklusi dan hak-hak sosial. Apa pelajaran yang muncul secara umum dari penelitian studi kasus di berbagai latar yang beragam meliputi bahwa pertama, agar kebijakan pendidikan inklusif yang efektif dapat dikembangkan, pembuat kebijakan yang dikecualikan sebagai warga negara dengan budaya, gaya hidup, dan mata pencarian yang valid, dan hak yang sama atas pendidikan. Jika pembuat kebijakan pendidikan terus-menerus menstigmatisasi kelompok yang terpinggirkan atau menganggap mereka sebagai kelompok residual yang bermasalah, mereka tidak mungkin mengembangkan atau memberikan pendekatan yang berkelanjutan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam mendirikan dan mendukung sekolah inklusi serta merencanakan kegiatan mereka adalah kuncinya. Hanya sedikit keberhasilan yang teridentifikasi jika hal ini tidak terjadi. Dan yang ketiga, sumber daya harus didukung dan dilatih secara memadai dalam penyampaian kurikulum sekolah perlu didukung untuk merencanakan dan konten yang pendekatan perlu muncul kesimpulan. Panduan kebijakan pendidikan dan kemiskinan kronis telah menyajikan bukti untuk menyatakan bahwa untuk mengatasi kemiskinan kronis, terutama jika intervensi tersebut mengganggu transmisi kemiskinan lintas generasi. Keterampilan dimulai di kemudian hari. Tindakan strategis berintegrasi. Tindakan strategis berinteraksi. Tindakan kesetaraan gender kemungkinan akan mendorong perkembangan anak usia dini, dan tindakan untuk mengurangi biaya pendidikan kemungkinan akan mengurangi kerugian gender. Dan yang ketiga, sasaran pemerataan konsisten dengan sasaran mutu. Penyediaan pendidikan berkualitas lebih penting bagi anak-anak dari latar belakang yang sangat miskin daripada anak-anak lain. Dan apa yang dipelajari anak-anak daripada sekedar kehadiran yang membuat perbedaan pada potensi penghasilan mereka di kemudian hari. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang ada di dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilaf kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.